Episode 35. Hampir saja jatuh dari eskalator. Di tengah suasana haru, tiba-tiba ponsel Pak Tony berdering. Ternyata Dr. Freddy yang menelponnya, dia pun segera mengangkatnya. Iya. Ada apa dok? Tanya Pak Tony. Duh, saya tahu. Seharusnya sekarang. Saya tidak mengganggu kalian. Tapi, ini jadwalnya Rizkia bertemu dengan Dr. Frida. Tadi pagi, istrimu memintaku membuatkan janji temu secepatnya. Karena Rizkia ada dalam pengawasan Tuan Dendra. Tentu saja, dia mendapatkan perhatian utama. Gimana dong? Apakah harus saya tunda sementara? Tanya Dr. Freddy dengan nada penuh keraguan dan kehati-hatian. Jangan, nanti istriku akan marah kalau itu ditunda. Karena tadi pagi, dia sangat ngotot meminta supaya Rizkia mau menjalani terapi ini. Kata Pak Tony. Terus bagaimana mas? Istrimu sedang parah-parahnya morning sickness loh. Dia harus banyak istirahat. Apalagi ini kehamilan pertamanya, di usianya yang tidak lagi muda mas Ton. Tanya Dr. Freddy. Biar aku saja yang mengantar Rizkia ke sana nanti. Aku akan segera ke ruanganmu. Bersama Rizkia sekarang. Tunggu ya, jawab Pak Tony. Dr. Freddy ya mas? Tanya Bu Rianti. Iya. Apakah kamu tidak apa-apa? Jika ku tinggal di sini sendirian, kamu sudah terlanjur membuat janji sama psikiater buat Rizkia. Dan sekarang, waktunya dia ke sana. Apakah lebih baik kalau ditunda dulu saja ya Bu? Aku takut kamu kenapa-napa. Jawab Pak Tony. Aku tidak apa-apa. Ya sudah, antarkan saja Rizkia mas. Di sini kan ada perawat, ada dokter juga. Aku sudah mendingan ini. Setelah mendapatkan infus, tidak lemah lagi rasanya badanku, sudah sana. Kamu, antarkan anakmu dulu saja mas. Tegas Bu Rianti. Baiklah, nanti aku panggilkan Tama atau Sagara buat menemanimu di sini. Kata Pak Tony. Apa tidak lebih baik kita fokus ibu dulu saja ya? Aku kan bisa kapan-kapan. Masa ibu ditinggal sendirian di sini? Sahut Rizkia. Jangan. Sudah, kalian pergilah. Kamu tadi sudah janji pada Ibu kan Reis, kamu akan mau menjalani terapi ini, ingat Bu Rianti? Dengan wajah mulai terlihat sedikit murung. Iya. Sudah, Ibu jangan gitu dong mukanya. Ibu kan lagi hamil, harus selalu bahagia. Biar di bayinya ceria. Oh iya ya, di luar ada Raffi sama Wina kan? Bisalah diminta menemani Ibu, kata Rizkia. Nadanya terdengar sangat khawatir. Dia takut kalau Bu Rianti menangis lagi. Oh iya, ada Raffi sama Wina. Ya sudah, nanti biar kamu sama mereka dulu saja ya Bu. Beneran ya ini, kamu tidak apa-apa. Ku tinggal sebentar. Tanya Pak Tony sekali lagi, memastikan istrinya mau ditinggal. Aku bukan anak kecil mas. Aku justru akan lebih kepikiran kalau terapi Rizkia ditunda. Sudah, sana, kalian pergilah, nanti dokternya menunggu. Kata Bu Rianti, nadanya sedikit meninggi. Iya kami berangkat. Ayo Riz, keburu ibumu tambah marah. Ajak Pak Tony pada Rizkia. Akhirnya Pak Tony dan Rizkia pun berjalan menuju eskalator untuk naik ke lantai 5. Menuju ke ruangan Dr. Freddy. Namun, ketika sedang menaiki eskalator, karena Rizkia sedang kepikiran Bu Rianti yang ditinggalkan di ruang pemeriksaan sendirian, membuat Rizkia berjalan dengan sedikit bengong, sehingga hampir saja Rizkia terjengkang ke belakang karena menubruk Dr. Aldi yang sedang buru-buru ingin turun ke lantai bawah. Akhirnya, bruk, dan praang, ponsel Dr. Aldi pun terpelanting jatuh karena dia berusaha menangkap Rizkia. Sementara Pak Tony yang juga sedang risau, terkaget ketika melihat Rizkia hampir saja jatuh ke belakang. Seandainya saja tubuhnya tidak segera ditangkap oleh Dr. Aldi. Aduh, maafkan anak saya dok, seru Pak Tony. Suaranya gugup bercampur kaget. Pak Tony pun segera turun dan mengumpulkan pecahan ponsel Dr. Aldi. Sementara Dr. Aldi terpana melihat Rizkia karena dia seperti melihat Nyonya Rika ketika masih muda. Sangat mirip sekali, bahkan bagai pinang dibelah dua. Kamu tidak apa-apa anak manis? Tanya Dr. Aldi pada Rizkia. Saya baik-baik saja dok. Saya minta maaf ya dok. Saya kurang berhati-hati. Sekali lagi saya minta maaf. Jawab Rizkia, sembari menunduk dan merasa sangat bersalah.
Sudah, tidak usah difikirkan ya, yang penting kamu selamat. Sudah, lupakan ya anak manis, kata dokter Aldi. Aduh dok, bagaimana ini? Ponsel Anda pecah begini, tapi saya akan bertanggung jawab dok. Tolong berikan kartu nama Anda, biar nanti saya antarkan ponsel barunya. Apakah di dalam sini ada data yang penting dok? Tanya Pak Tauni dengan nada sangat khawatir. Seraya menyerahkan kepingan ponsel yang retak dan pecah kepada dokter Aldi. Ah, tidak usah pak, sudah jangan difikirkan, saya juga yang salah kok. Saya tadi juga sedang buru-buru, sehingga berjalan sambil fokus ke HP. Akhirnya malah menabrak anak bapak. Sudah tidak usah difikirkan, saya lebih khawatir dengan keadaan anak bapak, kata dokter Aldi dengan nada sedikit tergagap. Terbuyar dari lamunannya sendiri, teringat kenangan masa SMA bersama sahabatnya, Nyonya Rika. Jangan begitu dok, kalau tidak Anda selamatkan anak saya tadi, pasti anak saya yang terpelanting seperti ponsel ini. Sepertinya, ini juga ponsel mahal, saya akan menggantinya. Bolehkah saya meminta kartu nama Anda? Tanya Pak Tauni dengan nada sedikit memaksa. Saya tidak membawa kartu nama Pak, sudah tidak apa-apa. Berarti memang waktunya saya ganti ponsel baru. Jangan difikirkan ya, itu ponsel sudah usang. Sudah sering ngeheng juga, silakan lanjutkan tujuan Anda Pak. Saya juga sedang buru-buru Pak. Mari saya duluan ya, kata dokter Aldi berusaha meyakinkan Pak Tauni. Dokter Aldi pun berlalu pergi begitu saja. Untungnya, Pak Tauni sudah sempat membaca kartu tanda pengenal yang dipakai dokter Aldi. Kamu tahu model HP tadi Riz? Tanya Pak Tauni. Tahu ya, tapi tadi ponsel mahal. Harganya hampir sama dengan satu motor baru. Jawab Rizkia lirih. Tidak apa-apa, kita wajib menggantinya Riz. Memang tadi kesalahan kamu. Ayah juga salah, tidak berhati-hati menjagamu. Sudah, nanti setelah dari psikiater, kita ke konter untuk beli HP dan mengantarkannya pada dokter Aldi, kata Pak Tauni. Dokter Aldi, tanya Rizkia. Iya, dokter tadi namanya dokter Aldi. Ahli bedah umum, kan dia pakai nemtek tadi. Memang kamu tidak melihatnya, kata Pak Tauni. Rizkia tidak kepikiran ke sana ya. Rizkia benar-benar tidak fokus. Kepikiran ibu, takut dia muntah-muntah lagi. Apa iya Raffi sama Wina nggak jijik? Ibu juga pasti sungkan sama mereka. Rizkia hafalah. Ibu seperti apa? Kata Rizkia jujur. Ada perawat. Riz, ibumu tadi sudah ada emesis bag. Jadi, tidak perlu ke kamar mandi kalau mau muntah. Tapi ya itu, muntah di depan Wina dan Raffi. Apakah dia bisa atau tidak? Apakah Raffi dan Wina jijik atau tidak? Kata Pak Tauni, ikut memikirkan hal tersebut. Ah, sudahlah, makanya ayo cepat. Kita harus segera ke doktermu. Dan beli HP baru, terus mengantarkannya ke dokter Aldi. Untung saja ibumu tidak ikut. Kalau sama dia tadi malah ribet. Tidak akan mungkin dokter Aldi bisa pergi sebelum dia membelikan ponsel baru. Belum lagi, dia akan terus kepikiran. Akan ada apalah, firasat buruklah. Kamu kan tahu seperti apa ibumu, kata Pak Tauni, seraya menggandeng Rizkia dengan langkah tergesa-gesa. Ketika sampai di ruangan Dr. Freddy, terlihat Dr. Freddy sudah menunggu. Wah, selamat ya Mas Ton, atas kehamilan istrimu. Akhirnya, berita baik yang telah lama ditunggu, datang juga, seru Dr. Freddy. Terima kasih dok, saya sebenarnya sudah tidak berharap. Rizkia sudah anugerah terindah bagi kami. Ternyata, Tuhan masih mau memberikan bonus. Alhamdulillah, kata Pak Tony dengan wajah berbinar senang. Oh, iya dok, apakah Anda mengenal Dr. Aldi ahli bedah umum? Tanya Pak Tony. Siapa yang tidak mengenal? Dr. Aldi di sini mas, semua orang pasti mengenalnya lah. Ada apa memangnya? Apakah yang menangani istrimu tadi Dr. Aldi? Masa iya? Bu Dendra langsung meminta omnya untuk turun tangan sendiri, kata Dr. Freddy. Loh, itu tadi omnya Dendra, tanya Pak Tauni. Iya, ada apa memangnya? Kamu sudah tidak sabar, pengen besanan sama dia. Tunggu mas, sabar, Rizkia baru kelas 10 loh sekarang, seru Dr. Freddy. Ngawur,
Tadi Rizkia hampir saja jatuh dari eskalator, Dok. Untung saja ditangkap sama Dokter Aldi. Kalau tidak, anakku bisa jatuh ke bawah. Tapi, masalahnya ponsel Dokter Aldi jadi jatuh dan pecah. Aku mau menggantikannya. Terang Pak tahu nih. Ya Allah. Tapi kamu tidak apa-apa kan, Riz? Kamu tidak pusing, berdebar, atau ada keluhan lain? Tanya Dokter Freddy dengan nada sangat khawatir dan berniat memeriksa Rizkia. Saya tidak apa-apa, Dok. Lihat, saya baik-baik saja. Sama sekali tidak merasakan hal yang aneh. Tidak ada keluhan apapun. Jelas Rizkia mencoba menenangkan. Tidak ada gejala syok sama sekali. Kan kamu hampir jatuh dari eskalator. Kamu tidak kaget? Dokter Freddy memastikan sekali lagi. Kaget? Sih ada, pastilah. Tapi tidak ada keluhan seperti biasanya. Intinya saya baik-baik saja. Tegas Rizkia. Ya sudah kalau begitu, saya justru lebih khawatir sama Rizkia, Mas. Kalau masalah HP Dokter Aldi, tidak usah difikirkan. Memangnya dia minta diganti? Tanya Dokter Freddy. Ada rasa lega karena Rizkia baik-baik saja. Namun juga heran, jika Dokter Aldi meminta ganti ponselnya. Tidak, dia tidak mau diganti. Bahkan, tadi saya minta kartu nama saja alasannya tidak bawa. Tapi kan tidak mungkin, semua dokter pasti membawa kartu nama kemana-mana bukan? Kata Pak Tauni. Oh alah, saya pikir dia minta ganti. Sudah Mas, tidak usah difikirkan. Dia orang sangat kaya Mas. Apalagi cuma ponsel, ratusan pun dia masih mampu beli. Kata Dokter Freddy. Ya jangan begitu dong, itu kesalahan Rizkia tadi. Aku juga salah, tidak menjaga anakku dengan baik. Aku harus menggantinya, agar tidak ada hal buruk terjadi pada Rizkia di masa mendatang. Apalagi, kata Rizkia, itu ponsel mahal, seharga motor. Tegas Pak Tauni. Saran saya tidak usah Mas, dia tidak butuh. Itu bukan hal besar buat dia. Lebih baik Mas Tauni tabung untuk persiapan baby saja. Sudah lupakan saja. Nanti saya sampaikan niat baik Mas Tauni pada Dokter Aldi. Dia pasti akan tertawa tergelak mendengar mau diganti ponselnya. Paling-paling juga itu dia dapat dari pabrik ponsel yang masang iklan di rumah sakit. Sebagai hadiah. Biasa, kadang kami juga para dokter bergiliran dapat. Apalagi rumah sakitnya ada banyak Mas, tidak bisa dihitung jumlahnya. Dari pelosok sampai ke pusat kota yang ada di negeri awan ini. Dia pasti masih punya simpanan ponsel di lemarinya, bertumpuk. Jadi Mas Tauni tenang saja, kata Dokter Freddy berusaha meyakinkan. Ah, mau ditertawakan atau tidak? Saya akan tetap menggantinya, karena keselamatan anakku yang utama. Justru, karena istriku lagi hamil, aku tidak boleh sampai merugikan orang lain. Supaya anak-anakku aman semua, tegas Pak Tauni. Tak lama, terdengar suara telepon berdering. Terlihat, asisten Dokter Freddy mengangkatnya. Dok, sudah ditunggu Dokter Frida. Apakah saya bisa mengantarkan mereka ke poli psikiatri sekarang? Tanya suster tersebut. Mereka sudah seperti keluarga khusus, jadi aku yang akan mengantarkannya sendiri. Masih kosongkan sekarang, jawab Dokter Freddy. Suster itu hanya mengangguk pelan. Mereka pun berjalan bersama menuju ke ruangan Dokter Frida.